Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kata Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrul aziz, wa kanal mal khadimuka wa anta khadimul maula fata'ishu fid dunya mudallalan wa fil uqba mutiban mukarram. Ya. Kata Sultan Aulia, wa kanal mal khadimuka, adalah harta itu khadimuka, artinya untuk membantu. Jadi harta ini melayani kita. Kata beliau, harta itu adalah pelayanmu. Wa kanal mal khadimuka, harta itu adalah pelayan kamu. Harta yang melayani kita, bukan kita yang melayani harta. Sedangkan engkau adalah pelayan Allah. Wa anta khadimul maula. Jadi al-mal khadimuka wa anta khadimul maula. Harta itu menjadi pelayanmu dan kamu adalah pelayan. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa melanjutkan materi kajian. Ya, masih kita bicara tentang Miftahus Sudur. Di dalam Miftahus Sudur, kaum sahabat menyampaikan pendapat atau ungkapan dari Syekh Ali Al-Qadiri. Waqala Syekh Ali Al-Qadiri, Ruwiya Ibnu Hibban fi sahihi marfu'an, la yazkuruna qaumun fid dunya ala firashil muhmadah yudkhiluhumullahu jannatil ula. Ada satu kaum yang mengingat Allah di kasur yang terbentang, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang tinggi. La yazkuruna qaumun fid dunya ala firashil muhmadah yudkhiluhumullahu jannatil ula. Jadi kaum yang mengingat Allah di kasurnya yang terbentang, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang tinggi. Wa fihi dalilun ala annal muluk wal umara wa man yajri majrahum min ahli dunya wal manasib la tamna'uhum hasimatuhum wa rafahatuhum an dzikrillah ta'ala wa hum fi dzalika majurun wa musabuna yudkhiluhumullah fi birahmatihi al-jannat oleh Anwarul Qudusiyah. Apa yang dikemukakan tadi di atas itu menjadi dalil bahwa para raja, para pemimpin, para presiden, para pejabat, para penguasa, dan seluruh warga dunia yang mempunyai kedudukan seperti itu. Apakah dia raja, apakah dia presiden, apakah dia menteri, gubernur, dan lain sebagainya dari jabatan-jabatan terhormat tersebut. Dan mereka punya banyak harta. Banyak harta-harta yang melimpah. Mobil yang bagus, rumah yang mewah, duit yang banyak. Sudahlah hartanya banyak, kedudukannya juga terhormat. Itu semua tidak menghalangi mereka untuk dapat berzikir kepada Allah.
mereka tetap mendapatkan ganjaran pahala dan dengan rahmat Allah. Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang tinggi. Wa fihi ima'un ila tariqah ba'da sadati sufiyah kan Naqsyabandiyah wa Syaziliyah wal Kubrawiyah. Hal itu menjadi ajaran dari tariqah yang diikuti oleh sebahagian tokoh ulama tasawuf seperti Naqsyabandi, As-Syazili dan Kubrawiyah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau dulu sebahagian orang beranggapan kalau pengamal-pengamal tarekat itu adalah orang-orang kere-kere, orang miskin, orang frustasi, orang bangkrut. Nah, itu dulu sebahagian anggapan, itu anggapan sebagian orang. Ini kalau sudah amalia tarekat, itu anggapan ya. Sebagian orang itu orang bodoh, orang nggak sekolah, orang miskin. Nah, anggapan seperti ini menurut saya sangat keliru, sangat salah. Sebab apa? Sebab manusia ini semuanya akan mati. Apakah dia rakyat jelata, apakah dia raja yang terhormat, yang banyak harta, yang miskin harta, laki, perempuan, tua, muda, semua akan mengalami kematian. Nggak ada manusia yang hidup selamanya di atas dunia ini. Maka malah kalau hidup sendirian di atas dunia ini repot pula kita. Ya, orang sudah pada mati semua, sendirian dia hidup. Jadi tidak mungkin manusia akan hidup selamanya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Apakah dia raja, presiden, gubernur, menteri, semua pasti akan mengalami kematian. Semua orang menginginkan kematian yang baik. Tidak ada semua orang yang menginginkan kematian yang jelek. Semua berharap kematiannya yang baik. Husnul khatimah. Dan semua orang menginginkan kebahagiaan. Tidak ada orang yang menginginkan kesengsaraan. Ya. Baik waktu masih di dunia maupun sudah di akhirat nanti. Semua orang menginginkan suatu kebahagiaan. Semua orang menginginkan keselamatan. Tidak ada manusia yang ingin celaka. Semua orang ingin selamat. Cuman kadang-kadang keinginan antara keinginan dan apa yang dilaksanakan itu tidak matching, tidak sejalan. Kadang-kadang jauh panggang dari api. Dia kepingin masuk surga, tapi tidak mau ibadah. Dia ingin selamat, tetapi jalan untuk selamat itu tidak dilaksanakan. Nah, ini jauh panggang dari api. Oleh karena itu, pepatah orang Arab mengatakan terjun najat tawalam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabisi. Kamu mengharapkan satu kebahagiaan tetapi kamu tidak menjalani, ya tidak melalui jalan-jalannya. Ketahuilah kapal itu tidak akan pernah berlayar di atas daratan kering. Kamu mengharapkan kebahagiaan, mengharapkan keselamatan. Tapi jalannya tidak ditempuh. Asal tahu aja, kapal itu tidak akan pernah berlayar di atas daratan kering. Nah, jadi artinya, kalau kita menginginkan satu kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat, maka tentu kita harus tempuh jalannya.
Salah satu jalan untuk mendapat kebahagiaan itu adalah zikir. Nah, kenapa? Karena dengan zikir itu akan terselamatkan hidup kita. Cobalah perhatikan. Ya. Zikir itu kan ingat hati kepada Allah. Maka zikir ini kan pengertiannya ya bertingkat macam-macam. Ada zikir dalam pengertian ucapan dan perbuatan. Itu zikir dalam pengertian syariat. Misalnya bersedekah itu juga zikir. Begitu juga sholat itu zikir. Baca Al-Quran zikir. Tasbih juga zikir. Itu zikir dalam pengertian syariat. Ada zikir dalam pengertian ingat. Ingat hati kepada Allah. Itu zikir dalam pengertian tarekat. Jikalau hati kita selalu ingat kepada Allah di mana saja, kapan saja, insya Allah perbuatan kita terarah kepada yang baik. Silakan Anda jadi pejabat, ya setinggi-tingginya lah gapai, mau jadi presiden, menjadi gubernur, menteri, jadi raja, silakan saja, halal kok, yang tidak dilarang. Bahkan jabatan seorang pejabat itu adalah penampakan daripada salah satu sifat Allah yang bernama Al-Muluk. Makanya manusia ini sebagai khalifah Allah di muka bumi, ini artinya manusia sebagai alat peraganya Allah untuk menampakkan sifat-sifatnya dalam hidup kita. Ada yang menampakkan sifat Allah dalam bentuk pejabat, Al-Muluk. Ya, Allah itu kan Al-Muluk, Raja, Malik Yaumiddin. Jadi kalau ada seorang pejabat, ya apakah dia raja, apakah dia presiden, menteri, gubernur, dan lain sebagainya. Itu adalah dia lagi menampakkan, memperagakan sifat Allah yang bernama Al-Muluk. Nah, kalau mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya lagi memperagakan sifat Allah yang bernama Al-Muluk, mereka akan selalu ingat kepada Allah. Nah, kalau selalu ingat kepada Allah, insya Allah apa yang dia lakukan menjadi ibadah. Ya, karena ingat ke Allah. Nah, mungkin dia akan menjadi koruptor kalau hatinya ingat kepada Allah. Seorang pedagang ingat kepada Allah, insya Allah dia terarah, tidak akan nipu, tidak akan mengurangi takaran dan timbangan. Seorang petani yang ingat hatinya kepada Allah, insya Allah dia tidak akan menggeser batas tanah. Nah, sehingga apabila hati kita ini sudah selalu ingat kepada Allah, maka kita akan menjadi ikan hidup di laut. Bertahun-tahun ikan hidup di air asin, tetapi tidak pernah terkontaminasi dengan asinnya air laut. Kenapa? Karena ikannya hidup. Coba kalau ikannya mati, udah semalam aja udah asin. Nah, begitulah hidup kita di dunia ini. Kalau hati kita ini hidup dengan zikir kepada Allah, hidup dengan ingatnya kepada Allah, insya Allah tidak akan terkontaminasi dengan dunia ini. Silakan dia jadi pejabat yang tinggi, tidak akan terkontaminasi dengan jabatannya. Silakan dia jadi orang kaya harta, melimpah hartanya, tapi hati yang ingat Allah tidak akan terkontaminasi dengan hartanya. Sehingga hidup kita selamat. Bapak Ibu yang saya hormati, itu pentingnya kita berzikir. Jadi zikir itu kebutuhan semua orang. Ya, bukan hanya orang-orang tertentu saja, semua orang. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semua isi langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Beberapa waktu yang lalu
saya dengan jamaah ziarah ke Kerui. Ya. Jadi ziarah ke makam Uyang Pagar Mangunan. Selama kami berzikir, mulai dari awal sampai akhir, jadi kebetulan ada seorang jamaah yang memperhatikan daun-daun kayu yang di atas. Ada sebuah daun, ada sehelai daun kayu, mulai berzikir kami di makam itu sampai selesai goyang terus. Sendirian, tidak ada angin bertiup. Semua daun tenang, semua sekitarnya itu. Dia sendiri yang begini terus. Selesai kami zikir, nah dia berhenti pula. Nah, jadi begitu keluar dari makam itu, ada jamaah yang ngomong ke saya, Buya katanya tadi ada daun yang ikut berzikir katanya. Saya bilang mana daunnya? Nggak ada. Ya, nggak ada lagi daun itu berzikir. Saya lihat, saya bilang mana daun yang berzikir tadi? Saya bilang. Langsung goyang lagi. Nah, goyang lagi. Kami perhatikan semua, kami melihat. Nah, begitu lama saja itu berhenti. Nah, saya bilang inilah salah satu kekuasaan Allah. Allah tunjukkan. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Seluruh isi langit dan bumi bertasbih kepada Allah. Apalagi kita Pak selaku manusia. Jadi jangan dikira kalau zikir atau belajar tarekat itu hanya untuk orang-orang tertentu saja. Apalagi kalau dicap tarekat itu untuk orang miskin, tarekat itu untuk orang yang frustasi, yang putus asa. Bukan. Tarekat itu kebutuhan semua orang. Belajar tarekat, belajar membersihkan hati. Belajar menempuh perjalanan menuju Allah. Nah, makanya orang tarekat itu disebut muridun. Murid itu artinya orang yang bersungguh-sungguh ya, mencurahkan segala kemampuannya. Mulai dari waktunya, pikirannya, bahkan hartanya untuk menuju Allah gitu. Ya. Tidak peduli jauhnya, tidak peduli mahal ongkosnya. Yang penting dia ingin mendapatkan jalan untuk menuju Allah, jalan keselamatan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya beberapa waktu yang lalu ya, bersilaturahim dengan jamaah, dengan saudara-saudara kita di Malaysia. Ya. Mereka minta saya untuk ke sana karena mereka selama ini cuma dengarnya dari YouTube. Nah, mereka minta saya ke sana. Saya datanglah ke situ, ada sama Umi, datanglah ke sana. Mereka menyambut dengan antusias. Mereka minta talqin zikir. Ya, belajar zikir. Baru sehari saya di sana ada telepon dari dari Melaka, ya, dari Langkawi. Minta ditunggu, Buya, katanya kami mau datang. Datang, ada sekitar 50 orang. Terbang mereka malam itu dari Langkawi ke Selangor. Begitu orang, karena merasa butuh, Pak. Jadi kalau orang sudah merasa butuh dan diberi Allah petunjuk, jauh terasa dekat, mahal terasa murah. Nah, kalau sudah diberi petunjuk oleh Allah, maka saya bilang belajar zikir, tarekat itu bukan hanya orang tertentu saja, semua orang butuh keselamatan, sama seperti makan. Makan itu bukan kebutuhan orang-orang tertentu saja. Semua orang butuh makan. Walaupun mungkin makanannya mungkin beda-beda. Kalau kita nasi, kalau ada sebagian roti, sebagian gandum misalnya. Tapi intinya makan. Semua orang butuh makan.
Makan itu kebutuhan jasmani. Kalau zikir kebutuhan rohani. Ya. Maka berbahagialah orang yang diberi Allah jabatan tinggi sebagai raja, sebagai presiden, sebagai menteri. Lalu Allah berilah rezeki yang melimpah, tinggal di istana, rumah yang bagus, mobil yang mewah, harta yang banyak. Tapi hatinya zikir, ingat kepada Allah. Masya Allah, orang seperti ini bahagia di dunia, dan insya Allah mereka juga bahagia di akhirat. Nah, beruntung orang seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, harta kekayaan di dunia, jabatan yang tinggi tidak menghalangi untuk berzikir kepada Allah. Bahkan sebenarnya semakin sibuk ya, dalam urusan dunia, ya, maka hati akan semakin dekat kepada Allah. Maunya kan seperti itu. Supaya apa? Supaya ada benteng. Ya, ada benteng, tidak kebablasan. Coba kalau hatinya tidak ingat kepada Allah, bisa bablasan. Yang pejabat bisa jadi koruptor, yang pedagang bisa jadi menipu, ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi itu mengatakan kulit ta'am jayyid wastaghil jayyid wa hadzal qadru yakfi lil arif. Ya. Makanlah yang baik-baik, yang enak-enak silakan saja. Bukan berarti kalau kita sudah belajar tarekat lalu makanannya tidak boleh yang enak-enak lagi. Enggak. Makanlah yang enak-enak. Cuman masalahnya kadang-kadang makanan enak banyak, cuman kitanya yang enggak enak makan. Nah, ya silakan mau makan yang enak-enak, yang banyak. Gitu. Silakan saja. Kulit ta'am jayyid, wastaghil jayyid. Dan bekerjalah dalam kesibukan, tidak masalah. Ya, makanlah yang enak-enak, berusaha bekerjalah dengan kesibukannya. Ya. Tetapi hati yang selalu ingat kepada Allah di mana saja, kapan saja. Wa hadzal qadru yakfilil arif. Inilah yang dilakukan orang-orang arif billah. Ya. Sibuk dalam urusan lahiriah, ya. Dan makanan mereka enak-enak, tetapi hati selalu ingat kepada Allah di mana saja, kapan saja. Kita banyak yang membaca sejarah. Bagaimana Iskandar Zulkarnain, seorang raja Irak pada masanya. Tapi beliau sangat dekat dengan Allah. Ya, selalu ingat kepada Allah. Sampai-sampai ketika beliau meninggal, beliau pesan kepada pengawalnya. Ini waktunya sudah dekat. Nanti kalau saya mati, ya dan masukkan dalam keranda, julurkan kaki saya dan tangan saya, biar kelihatan. Bawalah keliling kota Baghdad terlebih dahulu sebelum dimakamkan. Itu pesannya. Dan kasih tahu kepada semua orang. Inilah Zulkarnain, raja yang dihormati. Tetapi setelah dia meninggal dunia, tidak satu pun yang dia bawa harta kekayaannya, tangan yang kosong, nah, kaki pun tidak beralas. Jadi harta kekayaan yang selama ini, rumah yang mewah, istana yang mewah ditinggal, yang dibawa cuma amal ibadah. Biar orang tahu. Inilah Zulkarnain, raja Irak yang dihormati, yang berkuasa, yang bertahta. Ketika mati dengan tangan yang kosong, kaki pun tak beralas. Apa yang kita banggakan di atas dunia ini? Ya, ketika kita meninggal, hanya amal kebaikan yang kita bawa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah. Bahwa Allah berikan petunjuk ya, di hati kita untuk mau belajar zikir. Maka sering saya katakan, orang yang
digerakkan Allah hatinya untuk belajar zikir, untuk mengamalkan zikir, itu orang pilihan, bukan kebetulan, kata ya. Tapi orang pilihan, dipilih oleh Allah. Manusia di atas dunia banyak, tapi tidak semuanya beriman. Yang beriman banyak, tapi tidak semuanya yang takwa. Yang takwa banyak, tidak semuanya yang ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas itu ruhnya amal. Al-a'mal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujud sirril ikhlasi fiha. Seluruh amal yang kamu perbuat tidak ubahnya seperti patung. Ya. Jadi amal yang kita perbuat tidak ubahnya seperti patung. Bagaimana patung? Ada mata tak melihat, ada telinga tak mendengar, ada mulut tak bisa bicara, ada kaki tak bisa melangkah, ada tangan tak bisa berbuat, kecuali ada ruhnya. Ruh daripada amal itu adalah sirrul ikhlas. Rahasia ikhlas. Rahasia ikhlas itu zikir. Tidak mungkin orang akan ikhlas tanpa zikir. Jadi zikir menimbulkan ikhlas. Ikhlas menghidupkan amal. Jadi kalau amalnya tidak ikhlas itu patung, Pak. Salat tidak ikhlas, patung salat. Sedekah tidak ikhlas, patung sedekah. Haji tidak ikhlas, patung haji. Makanya kata Nabi, jangan bikin patung. Ya, bikin patung. Jadi jangan dipahami patung itu cuma dari batu, dari kayu. Amalan kita yang tidak ikhlas itu ibarat patung. Ya, tidak bisa membantu kita. Nah, jadi untuk hidupnya amal itu harus ikhlas. Untuk ikhlas harus zikir. Jadi zikir itu menimbulkan ikhlas, ikhlas menghidupkan amal. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kata Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrul aziz, wa kanal mal khadimuka wa anta khadimul maula fata'ishu fid dunya mudallalan wa fil uqba mutiban mukarram. Ya. Kata Sultan Aulia, wa kanal mal khadimuka, adalah harta itu khadimuka, artinya untuk membantumu. Jadi harta ini melayani kita. Kata beliau, harta itu adalah pelayanmu. Wa kanal mal khadimuka. Harta itu adalah pelayan kamu. Harta yang melayani kita, bukan kita yang melayani harta. Sedangkan engkau adalah pelayan Allah. Wa anta khadimul maula. Jadi al-mal khadimuka wa anta khadimul maula. Harta itu menjadi pelayanmu dan kamu adalah pelayan Allah. Fata'ishu fid dunya mudallalan wa fil uqba mutayyiban mukarraman. Engkau hidup di dunia merendah dan di akhirat kelak engkau akan menjadi orang baik dan dimuliakan. Jadi kalau Bapak Ibu ya yang saya hormati, kalau kita pun ya banyak harta, jadikanlah harta itu untuk melayani kita. Jangan kita yang melayani harta. Kita ini pelayan Allah. Nah, kalau kita melayani Allah dalam artian apa yang diperintahkan Allah kita lakukan. Apa yang dilarang Allah kita tinggalkan. Baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Bahkan kita perbanyaklah amalia kita untuk membahagiakan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas.
Sebaik-baik manusia orang yang banyak memberi manfaat buat orang lain. Makanya beruntung sekali orang yang punya jabatan tinggi, apakah dia presiden, raja, gubernur, menteri, ya, jabatan tinggi, uangnya banyak, dia banyak kesempatan untuk berbuat baik kepada orang lain. Semakin banyak dia melakukan perbuatan baik untuk orang lain, nilai kemanusiaannya semakin tinggi. Dia mendapatkan ridho Allah, disenangi oleh para makhluk. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya mudah-mudahan ya Allah memberikan petunjuk kepada kita semua, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, sehingga kita semua menjadi hamba Allah, menjadi pelayan Allah. Nah, kalau sudah jadi pelayan Allah, pasti Allah akan berikan ya kemuliaan, Pak, baik dari segi hartanya, dari jabatannya. Tapi kalau kita tidak tidak melayani Allah dalam artian perintah Allah kita tidak jalankan, larangannya malah kita lakukan, orang lain kita tidak perhatikan, maka bisa-bisa harta itu akan dicabut oleh Allah. Apalagi kalau banyak perbuatan maksiat yang dilakukan, jabatannya bisa dicopot, hartanya bisa diambil lagi oleh Allah. Makanya jangan heran Bapak Ibu ya, kalau orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh Allah, misalnya menumpuk harta dengan korupsi, menumpuk harta dengan judi. Ya, cobalah perhatikan, pasti ada karma. Ada balasan dari Allah. Entahlah anaknya yang kurang bisa diatur, bahkan mungkin matinya dalam keadaan tidak baik. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Oleh karenanya Bapak Ibu, saya katakan tadi, orang yang tergerak hatinya untuk belajar zikir, diberi Allah kemampuan untuk mengamalkan zikir, itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Nah, ya, makanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, karena kita dibatasi waktu, ya sementara saya akhiri dulu demikian. Namun mungkin bisa berkembang dalam diskusi. Sementara saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.